Di tengah panasnya isu perdagangan antar negara di Asia Tenggara, krisis kelapa yang kini melanda Malaysia menjadi sorotan banyak pihak. Negara jiran tersebut sedang berada dalam tekanan akibat kelangkaan pasokan kelapa untuk kebutuhan dalam negeri, terutama dalam industri makanan dan minuman. Ironisnya, situasi ini muncul bukan karena kegagalan panen besar-besaran atau bencana alam, melainkan karena satu hal yang sering luput dari perhatian banyak orang, ketergantungan tinggi pada impor kelapa dari Indonesia. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Selama bertahun-tahun, Malaysia memilih jalan yang lebih praktis dalam memenuhi kebutuhan kelapanya. Alih-alih memperkuat produksi domestik, mereka mengandalkan pasokan dari negara tetangga seperti Indonesia dan Thailand. Namun keputusan Indonesia untuk mengalihkan sebagian besar ekspor kelapa segar ke Cina kini meninggalkan lubang besar dalam rantai pasok Malaysia. Sebuah keputusan bisnis strategis dari Jakarta, tapi berdampak serius di Kuala Lumpur. Yang membuat situasi ini makin rumit adalah kenyataan bahwa Malaysia sebelumnya telah memperingatkan potensi krisis ini. Beberapa ekonom dan pelaku industri makanan di sana telah mengingatkan bahwa terlalu mengandalkan satu negara pemasok adalah langkah yang riskan. Apalagi, Indonesia bukan hanya produsen besar, tapi juga pasar yang cepat beradaptasi terhadap dinamika global. Kini, ketika Indonesia melihat peluang lebih besar di Cina, Malaysia pun tak punya banyak pilihan selain menanggung akibat dari ketergantungannya sendiri. Data dari sektor pangan menunjukkan bahwa sekitar 60 hingga 70% kebutuhan kelapa Malaysia dipenuhi dari impor. Mayoritasnya berasal dari Indonesia. Kelapa-kelapa ini digunakan untuk produksi santan, minyak kelapa, hingga produk olahan seperti biskuit dan makanan ringan. Ketika volume ekspor dari Indonesia berkurang, dampaknya langsung terasa di industri hilir Malaysia. Beberapa pabrik pengolahan santan bahkan dilaporkan mengurangi produksi karena bahan baku sulit didapat. Ini berat nih. Tak hanya sektor industri, masyarakat umum juga merasakan dampaknya. Harga santan segar di pasar-pasar tradisional Malaysia melonjak drastis. Pedagang kecil dan pemilik restoran harus memilih antara menaikkan harga makanan atau menanggung kerugian. Dalam beberapa kasus, masakan khas seperti nasi lemak dan rendang pun mengalami perubahan rasa karena penggunaan santan instan sebagai alternatif. Ini bukan hanya soal logistik, tapi juga menyangkut identitas kuliner sebuah bangsa. Di balik krisis ini, muncul pertanyaan besar. Mengapa Malaysia tidak membangun kembali ketahanan pangan di sektor kelapa? Jawabannya rumit. Sebagian menyebutkan bahwa biaya produksi kelapa di Malaysia lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Selain itu, lahan pertanian di Malaysia kini lebih difokuskan untuk kelapa sawit yang dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi. Namun keputusan ekonomi jangka pendek ini kini berbalik menjadi kelemahan struktural jangka panjang. Iya betul juga sih. Sementara itu, pemerintah Malaysia memang tengah berupaya mencari solusi. Salah satunya dengan menjalin kerjasama baru dengan petani kelapa di Thailand dan Filipina. Namun proses negosiasi ini tidak bisa instan. Distribusi, kualitas produk, dan stabilitas harga menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga sudah mengikat kontrak jangka menengah dengan beberapa perusahaan Cina, sehingga kemungkinan pasokan ke Malaysia tetap terbatas dalam waktu dekat. Bahkan, sejumlah pejabat di Malaysia mulai secara terbuka mengkritik pendekatan pemerintah mereka sendiri yang terlalu lama bergantung pada pihak luar. Mereka menuntut strategi jangka panjang untuk menghidupkan kembali sektor pertanian kelapa dalam negeri. Salah satu gagasannya adalah memberikan insentif besar bagi petani lokal agar mau beralih dari sawit ke kelapa. Namun, meyakinkan petani untuk menanam komoditas dengan harga yang belum stabil jelas bukan perkara mudah. Betul juga. Kondisi ini justru berbanding terbalik dengan strategi Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir cukup serius dalam membina koperasi petani kelapa.
Lewat program-program pemberdayaan di daerah penghasil utama seperti Sulawesi Utara, Riau, dan Lampung, Indonesia bukan hanya mampu menjaga pasokan lokal, tapi juga mendorong ekspor dengan kualitas yang meningkat. Wow. Hasilnya, Cina, sebagai pasar besar, memberikan kepercayaan penuh pada Indonesia. Malaysia kini sedang belajar dengan cara yang berat, bahwa kemandirian pangan bukan sekadar jargon, tapi kebutuhan nyata. Ketika kebutuhan dalam negeri bergantung pada kebijakan negara lain, maka kedaulatan pangan pun bisa terguncang. Pelajaran penting yang kini mereka hadapi bukan hanya soal kelangkaan komoditas, tapi juga krisis kepercayaan pada sistem produksi dan rantai pasok yang terlalu lemah. Dari sisi geopolitik, perubahan arah ekspor Indonesia ini juga menunjukkan bagaimana kekuatan dagang kini berpindah ke tangan negara yang memiliki fleksibilitas tinggi dan pasokan stabil. Cina sebagai pembeli utama telah lama menyusun peta suplai berdasarkan efisiensi dan volume. Ketika Indonesia mampu memenuhi dua aspek tersebut, bukan hal mengejutkan bila Cina lebih memilih mengunci kontrak jangka panjang. Sementara itu, Malaysia kini berada di persimpangan. Apakah mereka akan memperbaiki ketahanan produksi nasional, atau justru kembali bergantung pada ekspor negara lain dengan risiko yang sama? Situasi ini menjadi semacam ujian bagi ketangguhan sistem pertanian mereka sendiri. Bila dikelola dengan baik, krisis ini bisa menjadi momentum transformasi. Tapi jika tidak, maka ketergantungan akan terus menjadi lingkaran masalah yang berulang. Di Indonesia sendiri, keberhasilan ekspor kelapa ke Cina bukan hanya dilihat dari angka ekspor semata. Ini adalah bagian dari narasi besar tentang bagaimana negara berkembang bisa memaksimalkan potensi sumber daya alamnya untuk meraih posisi tawar di mata global. Pilihan untuk tidak terlalu bergantung pada satu pasar, seperti Malaysia, ternyata membawa manfaat besar. Akhirnya, kisah ini mengajarkan bahwa dalam dunia perdagangan modern, negara yang kuat bukanlah negara yang punya sumber daya melimpah saja, tapi negara yang mampu mengelola, memperdagangkan, dan mendistribusikan komoditasnya secara strategis. Malaysia, dengan segala potensinya, tentu bisa bangkit kembali. Tapi pertama-tama, mereka harus berhenti bersandar terlalu lama pada bahu tetangga. Betul. Semoga dari krisis ini lahir sebuah kesadaran baru, bahwa kemandirian pangan dan kedaulatan produksi bukan pilihan, melainkan keharusan. Bagi Indonesia, ini adalah pengingat untuk terus membina petani lokal dan menjaga pasar ekspor tetap stabil. Dan bagi Malaysia, inilah waktunya untuk melihat ke dalam dan menata ulang pondasi produksi kelapa mereka sendiri. Iya, betul. Saya sangat setuju. Situasi yang dihadapi Malaysia hari ini seharusnya menjadi refleksi bagi banyak negara di kawasan, bahwa ketahanan pangan dan kemandirian produksi tidak bisa dibangun dalam waktu singkat, apalagi jika selama ini terlalu bergantung pada impor dari satu negara saja. Ketika Indonesia mengubah arah ekspornya demi kepentingan strategis nasional, maka negara lain yang selama ini terlalu nyaman mengandalkan suplai Indonesia harus siap menanggung konsekuensinya. Betul itu. Ketergantungan yang tidak diimbangi dengan penguatan sektor dalam negeri, pada akhirnya hanya menciptakan krisis berkepanjangan yang merugikan banyak pihak. Di sisi lain, ini juga menjadi momen penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat ekosistem pertanian kelapa dalam negeri. Meningkatnya permintaan dari pasar besar seperti Cina seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas produksi, memperkuat koperasi petani, hingga membangun industri hilir yang mampu memberikan nilai tambah lebih besar. Jangan sampai momentum ini hanya dinikmati sesaat tanpa ada perubahan struktural jangka panjang. Karena kepercayaan dari pasar global hanya bisa dijaga dengan konsistensi dan profesionalisme dalam jangka waktu yang lama. Ya, betul itu. Apa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia dalam konteks ekspor kelapa ini adalah potret kecil dari dinamika ekonomi global yang terus berubah. Hari ini sebuah negara bisa menjadi pemasok utama, tetapi besok peran itu bisa bergeser jika tidak ada pembaruan kebijakan dan investasi di sektor produktif. Oleh karena itu,
Baik Indonesia maupun Malaysia sebenarnya sama-sama dituntut untuk bersikap adaptif dan visioner. Karena hanya negara yang mampu bertransformasi cepat yang akan tetap relevan di tengah kompetisi perdagangan dunia. Ya, betul sekali. Sebagai penutup, krisis kelapa Malaysia ini bukan hanya persoalan pasokan atau harga semata, tetapi juga cerminan dari bagaimana pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi melalui pemuatan sektor real. Untuk Indonesia, ini adalah pengingat bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan mengelola sumber daya lokal secara mandiri dan berdaya saing tinggi. Sedangkan bagi Malaysia, ini adalah kesempatan untuk bangkit dan menyusun ulang strategi ketahanan pangannya. Semoga dari ketegangan ini, muncul kesadaran baru bagi kedua negara untuk membangun masa depan ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Ini ya teman-teman, saya selalu bilang kalau suatu negara selalu bergantung atau menggantungkan nasibnya ke negara lain. Sewaktu-waktu terjadi perubahan regulasi, misalnya negara yang selama ini menjadi pengekspor untuk negara kita, tiba-tiba mereka melihat bahwa ada pasar lain yang lebih menguntungkan dan mereka merubah regulasi itu dan tidak lagi ekspor ke kita. Itu celaka, celaka. Kita akan menjadi celaka, teman-teman semua. Maka penting sekali suatu negara itu membangun pangan. Ketahanan pangan itu sangat penting sekali. Menjadi negara yang bisa memproduksi itu sangat penting sekali. Nah, apa yang terjadi di Malaysia ini kita lihat kan kemarin-kemarin itu kesulitan stok berasnya berkurang. Sekarang kelapa kita tidak tahu yang mana lagi nih. Nah, pelajaran penting di sini adalah kalau mau bisa bersaingnya harus bisa mengajarkan masyarakatnya, warga negaranya untuk bisa lebih mencintai pertanian, teman-teman semua. Kita lihat negara sebesar Cina saja mereka terus mensupport para petani mereka untuk lebih banyak lagi memproduksi hasil pertaniannya agar bisa memastikan ketahanan pangan itu bisa terjaga dengan baik dan juga bisa diekspor ke negara-negara yang sedang membutuhkan. Kenapa? Ini sangat-sangat penting sekali teman-teman semua. Dan ya, ini menjadi salah satu pelajaran penting buat Malaysia dan juga Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara ini teman-teman semua. Karena kalau kita meremehkan pertanian kita di dalam negeri, maka bersiap-siaplah kita mengimpor dari negara-negara yang lebih siap secara ketahanan pangan mereka, yang lebih siap memproduksi seperti beras, jagung, mungkin kacang-kacangan, kelapa sawit, kelapa, dan lain sebagainya. Mereka akan ekspor. Tapi sewaktu-waktu mereka melihat ada pasar yang lebih menjanjikan secara harganya, mereka akan pindah, mereka akan lebih memilih untuk mengekspor ke negara lain, teman-teman semua. Nah, penting sekali untuk menyadarkan warga negara untuk bertani itu sangat penting. Bertani itu adalah salah satu bagian yang tidak boleh ditinggalkan oleh negara maju sekalipun ya teman-teman. Karena kita jujur saja masih sangat bergantung ya teman-teman semua. Dan ya, kita semua jadi mengerti kenapa dalam waktu 10 tahun terakhir ini pemerintah selalu getol, ayo bangun ketahanan pangan, ayo bangun. Karena itu adalah salah satu kunci. Kalau kekuatan pangan kita kuat, maka kita bisa mengambil peranan penting teman-teman semua. Dan apa yang terjadi di Malaysia ini menjadi pelajaran yang sangat bagus sekali untuk kita. Untuk kedepannya lebih mendukung para petani kita untuk lebih produktif. Kalau bisa memastikan kesejahteraan mereka juga bagus. Dan ini belum terlambat untuk Malaysia untuk menyempurnakan atau untuk membenahi
bagian pertanian ya. Dan saya sangat senang sekali melihat bahwa Malaysia mau bekerja sama dengan Indonesia untuk belajar bagaimana keberhasilan Indonesia dalam hal bertani, dalam khusus ini produksi padi, teman-teman semua. Dan itu saya sangat senang sekali karena bagaimanapun negara-negara di Asia Tenggara ini harus kuat, saling bergandengan tangan untuk memajukan pertanian yang ada. So, teman-teman, dukung terus apa yang dilakukan oleh negara kita untuk kemajuan bangsa kita ini dan bisa memberikan dampak untuk negara lain yang lebih luas ya.